Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan seleb TikTok ini mimpi diperlihatkan temannya disiksa malaikat di neraka. Ternyata inilah dosa-dosanya. Hasan Abid kini mengaku sudah hijrah dan bertaubat dari aktivitas yang menurutnya melanggar syariat. Gak kebayang teman-teman. Ya, mantan model ini juga mengaku sebelumnya ia berprofesi sebagai konten kreator di semua platform media sosial. Dilihat dari Thisway ID, akun Instagramnya memiliki 283.000 followers, YouTube 6,24.000 subscribe, dan akun TikTok Hasan Abid 8 telah mencapai 1,7 juta followers. Nggak kebayang kan teman-teman? Pantas jika ia disebut sebagai seleb TikTok. Hasan terkenal karena piawai dengan transisi video-video TikToknya yang super keren. Namun tepat tanggal 23 Januari 2023 lalu, Hasan mengunggah sebuah unggahan di Instagramnya yang cukup mengejutkan bagi para pengikutnya. Kini pekerjaannya itu akhirnya ditinggalkan. Semua karya video yang sudah dibuat telah dihapus secara bersih. Bahkan Hasan mengaku akan meninggalkan dunia media sosial untuk fokus memperbaiki diri. Ini disebut dosa jariah gunnah. Inilah yang membimbing hidup saya ke jalan yang benar, kata Hasan. Hasan meminta pengikutnya yang pernah melihat atau menyimpan konten-konten miliknya agar menghapusnya segera. Untuk kalian semua, hapus semua agar tidak menambah hukuman saya, kata Hasan. Hasan berharap pengikutnya bisa memahami jika konten bermusik yang dibuat terus-menerus didengarkan maka akan menambah dosanya. Ia bahkan tak menyesali setelah semua konten yang telah dibuatnya ini sudah dihapus secara permanen. Hasan pun berpesan kepada pengikutnya, "Saya harap kalian mengerti, jika kalian mendengar lagu membuat dosa saya bertambah. Saya menghapus semuanya dan saya tidak menyesalinya. Saya minta Anda semua menghapus semua video saya," tulis Hasan Abid. Usut punya usut, tersebut dilakukannya setelah mendapatkan hidayah besar melalui sebuah mimpi menakutkan. Kisah ini pun ia ceritakan secara lengkap melalui akun TikTok miliknya. Hasan mengakui kini merasa sangat takut dengan dosa gunnah atau dosa jariah jika harus membuat konten baru. Sekarang Hasan sudah memutuskan untuk tidak membuat konten video karena takut dengan siksa kubur seperti yang dialami oleh temannya. Ternyata dalam pengakuannya, Hasan selama beberapa hari kerap bermimpi teman satu profesinya yang belum lama ini sudah meninggal dunia. Dalam mimpi tersebut, Hasan mengaku memperlihatkan langsung kepada teman yang meninggal akibat kecelakaan disiksa malaikat di neraka. Ia mendengar temannya teriak kesakitan yang sangat kencang dan melihat temannya disiksa oleh malaikat seperti di neraka. Padahal selama ini temannya dikenal sebagai orang yang sangat baik, ramah, dan semua orang hanya mengingat tentang kebaikannya. Hampir setiap hari Hasan bermimpi melihat temannya disiksa di neraka. Temannya disiksa malaikat yang memasukkan besi panas ke telinga temannya hingga keluar nanah dari telinga dan kuku temannya tersebut. Bahkan ia juga mendoakan sang teman usai azan berkumandang. Namun apa yang dilakukan oleh Hasan ternyata belum cukup membantu temannya. Ia tetap bermimpi yang sama. Suatu saat dalam mimpi Hasan bisa bertanya pada temannya kenapa ia terus disiksa. Padahal selama ini ia orang yang sangat baik. Teman Hasan menyebutkan karena ini dosa jariah, karena semua konten yang pernah dibuatnya membuat dosanya terus mengalir. Hasan mengatakan banyak konten lagu dan video di media sosial milik temannya. Tak sedikit konten-konten itu dilihat semua orang sehingga dosa jariah terus mengalir padanya. Kata Hasan, dosa-dosa temannya itu berupa video-video dan foto yang setelah petunjuk di mimpi tersebut. Hasan berinisiatif membantu menghapus video YouTube dan TikTok. Ia menyewa jasa bantuan seorang hacker untuk membobol dan menghapus semua konten di media sosial temannya. Setelah hal itu ia lakukan, Hasan pun tidak bermimpi lagi. Ia berharap warganet dapat melakukan hal serupa agar temannya bisa bebas dari siksa api neraka.
Hasan mendapat pelajaran dari apa yang ia alami, bahkan konten di media sosial jika positif akan mengalirkan pahala. Setiap orang yang berinspirasi dan ikut berbuat baik, perbuatannya juga akan mendapat pahala. Ya, nggak kebayang teman-teman, begitu juga dengan konten maksiat. Jika ditonton atau disebar, maka akan mendatangkan dosa pada pembuatnya. Jika pembuat sudah meninggal dunia, tetap akan mendapat aliran dosanya. Kisah Hasan kemudian bisa direspon para netizen Indonesia ya. Semoga kita menjadi orang-orang baik, saudara-saudaraku ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Saya ucapkan banyak terima kasih. Beruntunglah kalian jika masih diperingati melalui mimpi. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ingin memberi kesempatan. Kata Piacu. Buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan petunjuk yang lurus untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.